Halo teman-teman, selamat datang di channel Gerototo. Kali ini kita berada di peluncuran BYD teman-teman. Nggak produknya, melainkan brandnya. Ini Betul. brand launch-nya. Dan kita bisa menyampaikan bahwa BYD adalah salah satu brand yang paling kita antisipasi ya. Betul, iya. Karena dia adalah raksasa dari New Energy Vehicle. Iya. Dia datengin 3 mobil langsung, Atto 3, Dolphin, dan Seal. Ini sebagai flagshipnya. Iya, iya. Dan nggak cuma itu, di Indonesia dia bakal investasi pabrik yang terbesar di Asia Tenggara. Ngeluarin mobil aja udah bagus. Iya. Apalagi sampai berinvestasi pabrik teman-teman. Jadi ini sesuatu yang sangat kita perlu apresiasi. Betul. Karena begitu ada pabrik di sini, berarti mereka punya R&D untuk kemudian menyesuaikan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Iya, pasar. betul. Dan artinya teman-teman, ini kita bisa berharap banyak bahwa misalnya BYD akan mengikuti kualitas yang diharapkan oleh banyak konsumen di sini, termasuk juga spesifikasi dan variannya, makanya mereka langsung mengeluarkan 3 sekaligus. Iya. Dan termasuk juga soal range anxiety yang bisa dihilangkan karena Iya. kebanyakan mobil listrik kan takut sama jarak tempuh kan, karena ngisinya nggak lebih cepat dari mobil di SPBU kan. Apalagi mobil kalau orang biasa. Indonesia kan sukanya jarak jauh terus. Iya. Dan ketika itu semua bisa bisa dipenuhi ya, mestinya sih bisa memberikan ekspektasi. Nah, BYD teman-teman, bisa jadi ini adalah brand yang menakutkan bagi brand lain yang sudah berkecimpung lebih dulu di mobil listrik. Kita tahu Wuling udah ada Bingo dan REV, lalu kemudian beberapa Hyundai pun juga. Hyundai udah MG, Iya, MG Cherry juga. bahkan. Gitu, dan BYD datang dengan segala kelebihannya dan kita perlu lah kira-kira seberapa menarik BYD ini. Ini dia urutannya. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di arena test drive. Yes. Tapi sebelum ngebahas tentang produknya, kayaknya perlu kita menceritakan lagi. Iya, betul. Bahwa BYD sebelumnya, mungkin teman-teman udah pernah ngerasain di taksi. Atau bis. Ada bis. Iya, tapi itu datang sebagai produk teman-teman. Sementara yang sekarang ini nih, yang Grand Launch, dia datang nggak hanya sebagai produk, tapi juga sebagai brand. Iya. Yang mana mereka ya, seperti tadi diinfokan, membangun pabriknya. Iya. Dan kita tahu bahwa BYD mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya, itu sebuah singkatan. BYD dalam spell Indonesia atau BYD ya, itu singkatannya Build Your Dreams. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa menggambarkan bahwa sebuah merek yang akan mewujudkan impian. Iya. Gitu. Kalau desain teman-teman, ini Seal, ini merupakan yang paling mewah, paling mahal. Dan dia bentuknya memang keren ya. Ya tampilan memang soal selera ya. Betul. Tapi kalau kita ngelihatnya ini bentuknya pipi, desainnya keren dan mirip Porsche. Porsche Taycan. Gitu. Apa Han yang menarik Han? Jadi yang di sebelah kita, Nah. ini yang all wheel drive. Ya. 3,8 detik akselerasinya, penggeraknya semua roda. Wow, ini sih kalau dilihat dari luarnya, memang kelihatannya tuh keren gitu ya. Apalagi ini di desainnya tuh, di bagian sini udah lampunya udah LED dan bentuknya tuh aerodinamis gitu ya. Lalu di bagian sampingnya juga of course peleknya gitu ya, udah alloy bercampur dengannya ada kayak material plastik gitu ya, tapi oke lah, aerodinamis juga. Sama seperti yang lainnya. Ini ada NFC. Memang jadi si Seal gitu ya, dan juga beberapa model BYD lainnya itu bisa dibuka dengan kartu. Tek, gitu. Dan kalau ngelihat garis bodinya nih Han, ini memang lebih pipi ya. Ya, lebih pipi. Kelihatan lebih ini banget, lebih sporty dinamis gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya sama Ioniq 6 gitu ya, nggak kalah ini, malah lebih keren ini menurut saya. Iya. Di bagian belakang Bang Rian, diliatin bahwa ini ada garis yang memanjang di bagasi gitu ya. BYD tuh kayak berusaha untuk nunjukin bahwa ini mobil futuristis. Iya. Dan dari desainnya, dari speknya, dia bisa memberikan kesan itu. Dan di sini splitter nih. Splitter. Dan ini logo Jumawanya nih. Iya. 38S. 3,8 detik. Jadi flexingnya tuh bukan tenaganya, tapi akselerasinya.
Tapi kita langsung aja cobain. Cuma sayangnya yang jatah kita itu bukan yang all wheel drive, Bukan ya. yang Tapi all-wheel nggak apa-apa. drive, tapi nggak apa-apa. Ya, kita coba aja langsung. Oke teman-teman, sekarang kita Mencoba menjalankan BYD Seal. BYD Seal. Ini mobil memang panjang lebar, tapi pipih gitu ya aneh. Pipih gitu ya. Ya coupe sedan dan Iya. Dan dia merupakan flagship teman-teman di Iya. lini produk BYD yang ada di Indonesia. Sekilas gue ngeliatnya kayak ini kan. kalau ini suara apa deh? Ada tuh Porsche Taycan. Porsche Taycan. Taycan. Iya. Jadi yang ini adalah varian premium teman-teman dengan penggerak rear wheel drive, satu motor listrik, tenaganya 230 kW atau 308 dk dan torsinya 360 Nm ya. Dan Wow. kebanyakan memang mobil EV, electric vehicle yang BEV ya di dunia tenaga dan torsinya gede-gede kan. Iya. Tapi di Indonesia nggak kayak gitu. Cuma yang ini gede-gede. Gede-gede dan Iya. ada yang varian all wheel drive. All wheel drive ya. Yang klaimnya berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Ya. Kalau ini varian jarak jauh. Yang range-nya, klaimnya 650 km. 650 km dan Iya. itu teman range di displaynya itu 631 630 sekarang turun ke 96%. 630. Jadi ya kita tahu bahwa salah satu ketakutan dari orang pindah dari mobil konvensional ke mobil listrik adalah soal jarak tempuh. Dan kalau jarak tempuhnya bisa sejauh itu lebih dari 600 km, mestinya sih sangat menenangkan. By the way, Gitu. ini ada Mas siapa Mas? Bima. Mas Bima. Yang pasti teman-teman ini build quality-nya luar biasa. Di dalam sini celah-celah antar panelnya, material yang digunakannya. Wah, ini bagus banget sih. Ini ada Dyna Audio, jadi ada sistem audio premiumnya juga ya. Iya. Dan ini ada sentuhan sweat di bawahnya. Wah, enak banget sih ini. Kita kebut, Han, coba Han. Ini mode normal. Dan memang tenaganya tuh wow, enak banget gitu ya. Ini Han, soal rasa berkendaranya nih kita mencoba jalan yang kita mencari jalan tepatnya, yang lumayan nggak rata gitu ya, tapi memang di lokasi tesnya nggak ada tuh yang terlalu ekstrim. Tapi so far bunyinya apa tuh? Itu suara Oh, sennya, sen. sennya. Oh, sen. Jadi kalau dibunyiin Iya, bukan. bukan tek 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 gitu ya. Tapi so far teman-teman semuanya dentumannya ketika ngelewatin kayak speed trap gitu ya, itu lumayan, bukan lumayan ya, tapi lumayan, bukan lumayan ya, tapi kedap banget ya. Iya, kedap banget ini. Dari kekedapan kabin ini enak banget, bener-bener kedap ya. Dan gitu dari, coba kita hand. Oh, lumayan lah ya. Iya, untuk sebuah Untuk sebuah mobil seukuran ini. Untuk mobil seukuran ini ya. Ini kita bisa membayangkan bahwa dia itu berada satu kelas dengan Hyundai Ioniq 6 misalnya teman-teman. Iya, ada MX-6, lalu ya sisanya mobil listrik yang mewah ya, Mercedes, BMW gitu ya. Tapi harga tentu belum harganya berapa Mas Belum Bima? keluar. kita. Belum keluar. Hah? Sama sekali nih. Sama Buat sekali. bayangan teman-teman kira-kira. Belum ada. Belum teman-teman, nanti akan di launch di IMS ya? Iya mas. Iya, bulan depan. Tapi kita terkesan dengan, kalau desain itu relatif ya. Iya. Tapi kalau desain gue lebih suka ini dibanding Eto 3 sama Dolphin. Iya, ini Lebih sleek. lebih sleek, lebih elegan gitu Iya. ya. Kesannya tuh. Tapi dia masih mempertahankan kesan sportinya. Ya, Gitu. betul. Dan di soal desain yang itu relatif, kalau build quality-nya bagus banget. Kemudian fiturnya pun juga oke. Tenaga, torsi jelas udah sesuai dengan ekspektasi tentang apa itu mobil listrik masa kini. Iya. Coba Han, gas lagi Han. Emang seinstan itu ya. Kan biasanya nih teman-teman, kalau kita memacu mobil listrik dengan penuh adrenalin gitu kan, yang terjadi berikutnya adalah baterainya cepat habis nggak ya? Iya, Akan coba- menakutkan kan? Ya, menakutkan. Tapi dari tadi kita ngegas Iya. masih belum turun itunya Iya, iya. persennya. Waduh. Ini sport.
Oke. Dan di mode sport lebih menghentak lagi ya? Lebih menghentak lagi. Coba kalau dari setirnya, oke, masih lumayan. Bantingan suspensi kita nggak tahu selembut atau sefirm apa karena jalannya memang paling Mulus speed trap ini, di awal kan? doang, Iya. sisanya mulus. Waduh. Tapi ya sepertinya karakternya lebih ke dinamis teman-teman untuk handling. Dan dari segi fitur nih, ini kan paling lengkap. Ya. Ini kelihatan nih di instrumen digital itu ada buletan putih dan merah. Ini udah ngebaca traffic sign. Oh. Jadi udah bisa ngebaca kecepatan maksimal yang ada di misalnya di tol gitu atau di jalan perkotaan gitu. Iya. Jadi ya wow, canggih banget ini. Kayak gitu ya sama seperti BYD lainnya yang kita temui di sini. Head unit ya bisa diputar. Iya. Dari horizontal ke vertikal. Oh, udah ada wireless. Ada voice control juga ternyata. Oh, wow. Ada voice control juga ternyata. Wireless QI charger sudah ada. Ini sih nggak kurang ya, banyak banget. Bahkan airbagnya aja ada 9. Tapi memang BYD dengan e-platform 3.0 seperti Seal gitu ya, dia udah kompatibel dengan pengecasan yang sangat cepat. Ultra gitu. fast charging. Udah ya? fast charging gitu. Kita belum nyobain di mode Eco nih. Eco. Coba ya. Ya, tetap enak juga sih. Tetap enak juga, bener. Teman-teman, jadi kita tahu bahwa build quality-nya ini bagus banget. Dan saya suka build quality-nya itu juga merambah ke sektor yang detail. Termasuk ini di bagian skirt bawahnya pun juga berbentuk diamond atau segitiga ya. Jadi kesan kita di first impression ini di BYD Seal bagus ya. Ya, bagus banget. Apalagi ini kan mobil flagshipnya kan. Ya. Termahal dan sedan, dan sekarang pertanyaannya adalah berapa harganya? Ya. Jadi di Indonesia itu udah ada Ioniq 6, lalu ada misalnya Mercedes gitu ya, BMW gitu, Yeah. i4 gitu ya. Dan itu kan rata-rata harganya itu udah 1 M ke atas. Dan kalau ternyata BYD bisa memposisikan Seal sebagai flagship gitu ya, misalnya harganya di bawah 1 M ya, oh itu menarik banget ya. Gitu. Dan harga nanti akan diinfokan lebih lanjut teman-teman, itu di gelaran Indonesia International Motor Show bulan depan, Februari. Dan tentu saja kita semua berharap bahwa dia bisa kompetitif, karena kalau BYD yang perusahaan besar gitu ya, fokus ke EV, lalu kemudian dia bisa mengeset harga yang lebih menyenangkan gitu, bukan nggak mungkin akan diikutin sama yang lain. Gitu. Wuling sebenarnya juga sudah melakukan pola-pola itu kan, Betul, tapi dengan performa kan yang seperti ini gitu ya akan lebih baik. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.